semuanya, kamu tahu nggak kalau setiap bulan tubuh perempuan mengalami sebuah proses alami yang sangat luar biasa. Proses itu disebut siklus menstruasi, sebuah tanda bahwa sistem reproduksi perempuan berfungsi dengan baik. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh saat menstruasi? Kenapa ada darah yang keluar? Dan kenapa siklusnya berbeda-beda setiap orang? Yuk kita bahas bersama dengan lengkap tapi santai. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari rahim melalui vagina yang terjadi secara rutin setiap bulan pada perempuan usia subur. Darah yang keluar ini bukan hanya darah biasa, tapi campuran dari lapisan dinding rahim, endometrium, sel darah, dan sisa jaringan tubuh. Proses ini terjadi karena sel telur yang dilepas setiap bulan tidak dibuahi oleh sperma, sehingga tubuh menyeluruh lapisan rahim yang sudah menebal. Biasanya menstruasi terjadi setiap 21-35 hari sekali dan berlangsung 3-7 hari. Setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi hormon, gizi, dan stres. Apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan alami yang terjadi dalam tubuh perempuan setiap bulan, yang tujuannya untuk mempersiapkan kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, lapisan rahim akan meluruh dan keluar sebagai darah haid. Satu siklus hitungan dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya. Biasanya berlangsung sekitar 28 hari. Siklus ini dibagi menjadi 4 fase utama. 1. Fase menstruasi, 2. Fase folikular, 3. Fase ovulasi, 4. Fase luteal. Yuk kita bahas satu persatu dengan detail. Fase 1. Fase menstruasi, hari ke-1 sampai hari ke-5. Ini adalah fase awal dari siklus menstruasi, ketika sel telur tidak dibuahi, hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh menurun drastis. Akibatnya, lapisan dinding rahim yang menebal tidak bisa dipertahankan dan mulai meluruh melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Selama fase ini, perempuan sering mengalami kram perut bagian bawah, nyeri pinggang, pusing, atau mood yang berubah-ubah. Hal ini normal karena rahim sedang berkontraksi untuk mengeluarkan jaringan yang tidak dibutuhkan. Volume darah yang keluar rata-rata 30-80 ml atau setara 3-5 sendok makan selama satu periode haid. Fase 2. Fase folikular, hari 1-13. Fase folikular dimulai bersamaan dengan hari pertama menstruasi, tapi berlangsung lebih lama, sekitar hingga hari ke-13. Di fase ini, otak melepaskan hormon FSH yang menstimulasi beberapa folikul di ovarium untuk tumbuh. Setiap folikel berisi sel telur yang belum matang. Lalu salah satu folikel akan menjadi dominan dan tumbuh lebih besar dari yang lain. Folikel ini hasilkan hormon estrogen dalam jumlah tinggi. Hormon estrogen inilah yang berperan penting untuk menebalkan kembali lapisan rahim, mempersiapkan untuk kemungkinan kehamilan di fase berikutnya. Fase ovulasi, sekitar hari ke-14. Nah, ini dia fase yang sering disebut masa subur perempuan. Sekitar hari ke-14, kadar hormon LH meningkat tajam dan memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Sel telur ini bergerak maju ke tuba falopi untuk menunggu pembuahan. Sel telur hanya bertahan hidup selama 24 jam. Jika dalam waktu itu ada sperma yang masuk, maka bisa menjadi pembuahan dan kehamilan mungkin terjadi. Tapi kalau tidak ada sperma yang membuahi, sel telur akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Fase 4. Fase luteala. Setelah ovulasi, follicle yang kosong akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang fungsinya menjaga agar lapisan rahim tetap tebal dan siap jika ada embrio yang menempel. Kalau pembuahan terjadi, korpus luteum akan terus menghasilkan progesteros untuk mendukung awal kehamilan. Tapi kalau tidak ada pembuahan, korpus luteum akan mengecil, hormon progesteron menurun dan lapisan rahim mulai meluruh lagi. Ini yang
menandai menstruasi baru akan dimulai kembali dan siklus berulang dari awal. Pentingnya mengetahui siklus menstruasi. Mengetahui siklus menstruasi bukan cuma penting untuk perempuan yang ingin hamil, tapi juga penting untuk memahami kesehatan tubuh sendiri. Dengan mengenali siklus menstruasi, kamu bisa 1. Mengetahui masa subur dan waktu ovulasi. 2. Memahami penyebab gangguan siklus, misalnya karena stres, pola makan, atau hormon tidak seimbang. Yang ketiga, mencegah atau merencanakan kehamilan secara alami. Yang keempat, mengenai tanda-tanda gangguan reproduksi seperti PCOS, endometriosis, atau ketidakteraturan haid. Catatan siklusmu di kalender atau aplikasi menstruasi. Catat siklusmu di kalender atau aplikasi menstruasi. Kalau terjadi perubahan drastis seperti tidak haid lebih dari 3 bulan atau nyeri hebat setiap bulan, segera konsultasi ke dokter. Cara menjaga kesehatan saat menstruasi. Selama menstruasi, tubuh bekerja ekstra keras. Karena itu, kamu perlu menjaga diri agar tetap sehat dan nyaman. Berikut tips yang bisa kamu lakukan. Konsumsi makanan bergizi, terutama yang mengandung zat besi dan vitamin B kompleks. Minum cukup air agar tidak dehidrasi. Hindari stres karena bisa membuat siklus jadi tidak teratur. Lakukan olahraga ringan seperti yoga atau jalan santai untuk mengurangi nyeri haid. Ganti pembalut setiap 4-6 jam agar tetap bersih dan terhindar dari infeksi. Pesan inspiratif, menstruasi bukan hal yang memalukan. Justru itu adalah tanda bahwa tubuh perempuan berfungsi dengan sempurna dan siap menjalankan perannya. Dengan memahami siklus menstruasi, kamu jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuhmu dan bisa lebih bijak merawat diri sendiri. Ingat, menstruasi bukan kelemahan, tapi bukti kekuatan dan keseimbangan tubuh perempuan.